Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang lagi bos dari pernyataan seorang pakar militer Indonesia yaitu Bapak Alman Helfaz Ali yang kali ini lagi-lagi buka suara soal masa depan KF21 Indonesia di tahun 2026. Di mana tahun itu adalah fase di mana tahap pertama EMD selesai dan terungkap juga fakta bahwa Indonesia katanya mau tukar minta prototipe dari yang awalnya kursi tunggal kini mau ke kursi ganda. Nah loh, lantas bagaimanakah ceritanya? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari Indonesia yang ternyata telah mengirim pasukan untuk melakukan pelatihan sistem senjata pertahanan udara buatan negaranya Bapak Lukashenko yaitu Belarusia bos. Nah apakah itu? Bagaimanakah hasilnya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas mengenai nasib program KF21 Indonesia di tahun 2026. Tahun depan bos, satu hari lagi ya kan. Menurut pakar militer Bapak Alman Helfaz Ali, dan ini cukup menarik nih karena Indonesia katanya ternyata mau tukar prototipe dari kursi tunggal ke kursi ganda. Nah loh. Jadi admin kutip dari tulisannya di CNBC Indonesia, kini setelah 10 tahun berjalan, fase Engineering, Manufacturing and Development atau EMD tahap pertama KF21 akhirnya selesai di tahun 2026 bos. Dan di titik inilah pertanyaan besar muncul. Apakah Indonesia akan lanjut serius, memaksimalkan manfaat atau malah angkat kaki pelan-pelan sambil pura-pura nggak terjadi apa-apa alias di ghosting bos. Nah, dikatakan bahwa KF21 ini merupakan jet tempur buatan Korea Selatan yang dikembangkan bersama Indonesia sebagai mitra junior. Tapi jangan salah, meski statusnya junior, taruhannya bukan receh bos. Pasalnya ini soal alih teknologi, posisi geopolitik, dan masa depan industri dirgantara Indonesia puluhan tahun ke depan. Dan masalahnya, kini hubungan Indonesia dengan Korsel di program ini naik turun kayak roller coaster bos. Indonesia berharap alih teknologi yang maksimal, sementara Korea Selatan melihat kita Indonesia, ya seperti rekan yang komitmennya sering bikin deg-degan bos, takut di ghosting ya kan. Secara diplomatik KF21 ini bukan proyek kecil. Isu ini selalu dibawa Korea Selatan ke level tertinggi bos, bahkan sampai dibahas langsung oleh Presiden Lee Jae-myung dan Presiden Prabowo di sela-sela KTT APEC 31 Oktober 2025 lalu. Artinya apa? KF21 itu sangat-sangat strategis. Korea Selatan seperti yang kita lihat terus mencoba menjaga hubungan sambil seolah diam-diam bertanya kepada Indonesia bisik-bisik. Bos, kau mau lanjut serius atau main-main sih sebenarnya? Apalagi setelah Indonesia kemarin sempat melirik jet tempur generasi kelima Turki ya kan? Yang menurut sang pakar, ini katanya masih penuh tanda tanya, klaimnya tinggi, datanya minim, ibarat beli motor. Brosurnya kencang, tapi mesinnya belum tentu hidup bos. Dan disinilah 2026 jadi momen hidup matinya KF21 Indonesia. Karena semua keputusan besar, politik, teknis, industri akan ditentukan di tahun 2026. Nah, namun pertanyaan paling pentingnya belum terjawab nih bos. Apa saja isu teknis krusial yang harus diputuskan Indonesia di tahun 2026 dan peluang besar apa nih yang sebenarnya sudah ada di depan mata? Oke, kita lanjut masuk ke isu teknis peluang ASEAN dan taruhan 30 tahun ke depan bos. Yang pertama soal transfer prototipe KF21. Jadi awalnya disepakati bahwa Indonesia katanya akan menerima KF21 kursi tunggal yang nomor 5 bos. Namun sekarang ternyata katanya muncul lagi wacana Indonesia ingin kursi tandem. Nah, masalahnya ini bukan sebatas ganti jok motor doang bos, harus ada renegosiasi lagi. Dan sementara itu Korea sendiri masih khawatir soal isu keamanan teknologi, kekhawatiran kebocoran ke pihak ketiga, apalagi banyak teknologi KF21 berasal dari Mamarika. Belum lagi fakta bahwa Korea Selatan sudah menurunkan koser Indonesia secara drastis. Jadi kalau Indonesia minta nambah lagi, Seoul pun nampaknya bisa mikir dua kali ya kan.
Kemudian yang kedua, masalah akuisisi KF21 oleh Indonesia, bos. Jadi ya cukup membagongkan memang kalau Indonesia ikut ngembangin pesawat tapi nggak beli pula ya kan. Padahal Korea Selatan sudah menyiapkan kredit ekspor super ramah, bos, dengan bunga rendah, tenor panjang, dan resiko kecil. Artinya apa? Urusan uang bukan lagi alasan utama. Kemudian yang ketiga, perakitan KF21 di Indonesia. Nah, ini yang paling mantap jos nih. Kalau Indonesia beli KF21, PT.DI bisa minta lebih, bos. Bukan cuma bikin aerostruktur, tapi juga Final Assembly and Check Out atau FACO. Dan kalau dikelola dengan benar, FACO ini dapat menguntungkan secara finansial, menaikkan level industri nasional, dan membuka peluang kerja puluhan tahun. Bahkan lebih mantap lagi, Indonesia bisa jadi hub perakitan KF21 untuk Asia Tenggara. Pasalnya peluang KF21 untuk pasar Asia Tenggara ini cukup besar. Mulai dari Thailand, Filipina, Malaysia, semuanya butuh jet tempur modern dan mereka sama nggak dapat akses ke F-35, bos. Sedangkan KF21 sendiri adalah jembatan ideal menuju KF21EX generasi kelima di tahun 2030 sampai 2040-an. Dan Indonesia bisa ikut gelombang awalnya. Jadi kesimpulan besarnya yaitu KF21 itu adalah low hanging fruit, bos. Jadi peluangnya nyata, sudah di depan mata dan tinggal ditangkap. Dan 2026 adalah momen penentuan. Apakah akan diambil dengan visi jangka panjang atau malah dilepas oleh Indonesia demi mengejar teknologi yang lain. Keputusan ini bukan soal 5 tahun, tapi 30 tahun ke depan, bos. Kalau menurut kalian, bagaimana nih? Ambil atau pindah ke lain hati? Oke, lanjut kabar datang dari pertahanan udara masa depan Indonesia, bos. Jadi ternyata bocoran lembaga KRIS soal Indonesia yang kemarin katanya mengarah ke pembelian sistem rudal Buk MB2K dari Belarus sepertinya benar nih. Pasalnya admin kutip dari akun resmi Instagram Kohanutnas, pada Senin kemarin 29 Desember 2025 di ruang rapat Kohanutnas Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional Marsdia TNI Andiawan Martono telah menerima paparan hasil pelatihan Batalion Level Commanders of Buk Air Defense Training yang diikuti oleh personel TNI Angkatan Darat langsung di Belarusia, bos. Nah, ini bukan pelatihan biasa nih. Pasalnya yang digembleng adalah calon pengendali tingkat batalion sistem rudal Hanut Buk, salah satu sistem pertahanan udara kelas menengah yang sudah teruji di berbagai konflik modern. Artinya, yang dilatih bukan sekedar operator tombol, bos, tapi otak taktis di balik pagelaran sistem Buk di medan tempur nyata. Dalam paparannya ditegaskan bahwa Buk adalah aset strategis penjaga langit NKRI, bos. Personel yang pulang dari Belarusia dibekali kemampuan mulai dari taktik pagelaran tempur, integrasi radar peringatan dini, hingga prosedur komando dan pengendalian tingkat batalion untuk menghadapi ancaman udara modern. Mulai dari pesawat tempur, rudal jelajah, sampai ancaman low altitude yang licin. Nah, Marsdia TNI Andiawan pun menekankan satu hal penting. Katanya ilmu dari luar negeri tidak boleh berhenti di ruang briefing, bos. Harus diturunkan ke doktrin, kemudian SOP dan juga kesiapan tempur satuan Arhanut di lapangan. Transfer knowledge wajib jalan. Kalau tidak, latihan mahal hanya jadi cerita di perjalanan. Dan kini jelas banget, bos, sepertinya Indonesia benar-benar bakal mengoperasikan sistem pertahanan udara jarak menengah Buk MB2K buatan Belarusia. Pelan, senyap, tapi pasti pertahanan udara kita Indonesia kini sedang naik kelas. Mantap, jos.